Kehidupan dalam rencana Tuhan. Pengemis online. Apakah Anda pernah lihat? Canggih bukan? Tidak perlu pergi ke jalan-jalan ataupun ke lampu-lampu merah, kepanasan, kehujanan. Bikin saja konten yang menggugah hati. Maka itu akan menarik banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh seseorang yang menggambarkan kemiskinannya di TikTok. Dia memandikan ibunya di tengah malam dengan air yang kotor. Banyak orang yang tersentuh dan memberikan uang. Lumayan saudara bisa beli motor dan lain-lain sebagainya. Kok mau melakukannya? Tidak malu? Jangan heran. Karena kalau sudah soal uang, orang akan melakukan segala cara. Haruskah begitu? Tergantung pada apa dasar pemikiran yang kita kembangkan soal cuan, soal uang, dan soal penghasilan. Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Begini saudara, harta adalah apa yang kita inginkan. Hal apa yang kita butuhkan. Hal apa yang kita akan gunakan untuk kita hidup, survive. Yesus mendorong kita bahwa hendaklah apa yang kita inginkan, kita butuhkan, dan apa yang akan kita gunakan dalam hidup ini terfokus ke sorga. Harta yang sesungguhnya ada di sorga. Bagaimana itu? Apa itu? Tuhan. Tuhan adalah harta satu-satunya. Tuhan kita perlu jadikan sebagai harta kita satu-satunya. Jadikan Tuhan sebagai harta yang kita paling inginkan. Jadikan Tuhan sebagai harta yang kita paling butuhkan. Jadikan Tuhan sebagai harta yang paling kita banggakan, kita pamerkan. Jadikan Tuhan sebagai harta yang paling kita akan gunakan untuk menjalankan kehidupan kita. Matius 6 ayat yang ke-33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, jadi kita cuma perlu terus berdoa, terus berbakti, terus berpuasa, dan tidak perlu mengerjakan hal yang lain? Haruskah kita menunggu di dalam iman, di dalam kekosongan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang? Tidak, tidak, tidak. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya, kita wajib bekerja, berkarya, mengerahkan yang terbaik dari diri kita. Tetapi itu bukan sekedar untuk mencari cuan, bukan untuk mengumpulkan cuan, bukan sekedar untuk survival, tetapi untuk mewujudkan iman kita. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk mewujudkan keberadaan Tuhan dimanapun talenta, bakat, kemampuan, pekerjaan, rencana Tuhan, dan rancangan Tuhan memimpin kita. Ini mungkin aneh bagi sebagian orang. Tetapi mari kita lihat satu contoh. Nuh adalah contoh. Kalau pikiran Nuh, bayangkan saudara. Kalau pikiran Nuh utamanya adalah untuk mencari cuan. Seharusnya Nuh menghabiskan waktu dan sumber dan kemampuannya untuk membangun rumah, menjalankan kebunnya, ataupun berbagai bisnis untuk dirinya dan keluarganya. Tetapi ternyata Nuh memilih untuk bersikap berbeda. Nuh menghabiskan waktu 120 tahun dari kehidupannya untuk membangun bahtera yang dia yakini sebagai panggilan Tuhan bagi dirinya. Saudara, di zaman now, zaman akhir, Tuhan membutuhkan satu umat yang memiliki harta hanya di sorga. Umat yang percaya bahwa hartanya satu-satunya ialah Tuhan. Itu